bioskop ini dari yang kemarin sampai yang sekarang tuh kita banyak banget special screening kan yang udah dijalanin ya. Nah itu tuh melihat antusiasnya banyak sekali dan keluar dari bioskop terus pasti semuanya matanya sembab karena udah nangis-nangisan. Aku tuh udah nonton ke beberapa kali tapi masih ada beberapa part yang bisa bikin aku tuh masih tetap nangis gitu. Apa tuh Kak yang bikin nangis? Kayak isi rekening gak ada gitu. Saya ada beberapa adegan ibu tuh yang memang yang nggak bisa di spoilerin sih. Oh iya deng. Iya nggak bisa di spoilerin. Kalau Kamu tuh yang ngomong. actually antusiasnya tuh udah sampai di seluruh Indonesia. Jadi kalau cek di online ticketing tuh udah full di mana-mana kayak di Lampung, di Banjarmasin, di Samarinda tuh udah full di mana-mana. Jadi ekspektasinya sih bisa 200 sampai 300 ribu untuk opening ya. Hopefully nyampe gitu. By the way ini pemain-pemainnya kanan kiri ini ada Priscilla Raintung, ada Alvin Sudibyo, ada Ade Hidayat, ada Elsa Riandi. Mungkin teman-teman tahu mereka dari TikTok, biasanya review film, sekarang jadi main film ya. Gitu. Nanti review film gua sama Selin ya. Lagi untuk ditawar satu dari review film. Adegan yang paling favorit apa sih? Mungkin sedikit aja bisa disebut. Waktu ibunya, ya pokoknya nggak bisa di spoiler ya gimana ya? Yang ada di trailer kali. Yang ada di trailer. Ada di trailer apa gimana? Bapaknya. Iya, bapaknya Pas Pak, ya kehilangan. tinggal ya. Ya, pas ditinggal bapaknya. Ya pokoknya inti dari film ini sendiri kalau menurut aku mengingatkan dengan kesibukan kita yang gimana ya, yang suka lupa untuk orang tua kita yang ada di rumah. Kadang kita lebih mementingkan kepentingan kita juga gitu kan, lebih mementingkan dunia, karir, kerjaan, sampai kita lupa kalau kita tuh punya kewajiban juga sebagai anak untuk membahagiakan orang tua kita. Kalau lu suka nggak sih sama yang Aman-Aman Opo? Kalau aku paling suka yang scene-nya Aman-Aman Opo itu menuju ending. Itu udah salah satu yang menurutku tuh itu yang satu bikin aku nangis dan kedua kayaknya tuh yang paling banyak bikin orang nangis adalah aktingnya Amanda di situ. Jadi tapi itu nggak bisa di-spoilerin karena itu adalah twist dari filmnya. Harus nonton aja di bioskop. Buat kalian? Ya, aku sih sama ya, cuman ya gitu. Kalau aku kan sebagai di sini peranannya sebagai ibu ya, pastinya kan juga melihat film ini nanti ngebayangin kalau anak aku udah tua tuh aku digini juga nggak ya gitu. Janganlah, coy. Ya makanya kan itu kan cuma kepikiran aja. Tapi kalau sebagai anak kamu ada relate-nya nggak sih sama ini? Gimana? Sebagai anak ada relate-nya juga nggak? Iya, apalagi kalau aku suka sibuk kan, omah aku tuh udah tua gitu kan di rumah, jadi udah sakit-sakitan juga. Jadi kadang-kadang tuh aku nggak bisa sempet, jadi dia tuh kemana-mana sendiri omah aku tuh. Jadi ya karena aku punya kesibukan juga, jadi ya bingung juga gitu kan untuk balancing gitu ya. Ini kayaknya relate sih dengan kehidupan sehari-hari gitu. Ya gitu juga ngeliat teman-teman ini juga acting di film itu kok hebat juga. Nah gimana tuh? Biasanya kan suka nge-review nih, sekarang jadi main film juga gitu. Gimana sih gitu? Rasanya? Rasanya pasti happy banget ya dikasih kesempatan. Happy banget dikasih kesempatan untuk main film, apalagi dengan sutradaranya Pak Rudi Sudjarwo ya. Dia sutradara yang hebat. Bangga banget sih bisa main film di sini. Sebagai reminder juga nggak sih buat para pemain untuk maksudnya dengan ceritanya yang relate seperti ini? Reminder? Ya untuk para pemain dengan ceritanya gitu loh. Mungkin yang main gitu, gimana sorry, pertanyaan maksudnya kamu tuh relate bisa gak sih? Sebagai Pernah nggak Reminder mengalami? nggak? Kan banyak pesan-pesan moralnya yang bagus yang menyentuh kan. Aku yang paling aku notice banget dari filmnya itu di scene-nya Kak Ardinia Wirasti. Kak Ardinia Wirasti, dia itu jadi kakak paling tua kan di sini. Nah dia tuh merasa kalau dia tuh nggak ada yang bantu, dia itu paling gercep dari antara semua adik-adiknya, dan dia ngerasa dia nggak ada yang bisa diandalkan gitu dari antara semuanya. Tapi dari semuanya itu dia tuh sebenarnya dia yang paling care sama ibunya, dia yang paling yang paling peduli sama semua adik-adiknya. Jadi aku ngerasa relate banget di part itu karena sama-sama anak pertama. Iya betul. Jadi beban anak pertama berat ya? Betul sekali, berat sekali ya. Pasti ada yang anak pertama juga ya di sini ya. Tulang punggung ya kan, backup mama papanya kayak gitu. Itu sih. Tapi kalian kan biasanya kan berarti itu bisa dibilang film pertama kalian nih ya para Iya, iya. Sila film kedua dong. Yang pertama filmnya Lampir. Yang kedua ini Bila Esok Ibu Tiara. Puji Tuhan banget. Apa yang jadi tantangan di film ini sendiri bagi kalian?
Alfian? Kalau aku mungkin karena ini baru pertama kali, jadi semuanya agak terasa sulit sih, mungkin karena belum terbiasa kali ya. Karena biasa nge-review film, tapi sekarang disuruh acting gitu sih. Alfian tuh scene-nya sama Immanuel Caesar Hito. Iya, sama Yasmin Lepper. Itu gimana tuh? Itu sebetulnya kesulitannya tuh pas waktu reading doang sih, karena aku kan baru pertama kali acting juga. Tapi pas udah take-nya sih nggak terlalu sulit sih. Berarti bisa dibilang kalian biasanya mereview, sekarang kalian di-review ya. Gimana Ah. kalian kan biasanya juga mereview film juga kan? Iya. Harus mereview teman-teman para tiktoker nih yang main di sini. Untungnya mereka mainnya aman ya gitu. Coba kalau nggak pas udah gue roasting. Kalau menurutku sih reviewer film itu sebenarnya tuh pecinta film, mereka juga talent yang sebenarnya memang belum mendapatkan kesempatan untuk bisa berada di depan kamera gitu, dan akhirnya karena platform TikTok ini jadi bisa dinotis dan diberikan kesempatan gitu, dan seru ya, maksudnya di mana kita biasa penonton terus tiba-tiba jadi di depan kamera gitu. Tapi kalau gue malah kebalik ya, kalau gue malah sekarang kayaknya di belakang aja deh, udah mulai bosan gitu, jadi gantian mereka. Jadi produser ya? Produser filmnya Selin. Tapi kamu sendiri kalau melihat film Villa X Ibu Tiada ini seperti apa sih sebagai penonton gitu? Oke. Dirimu suka mereview juga? Ya, setahun terakhir ini tuh bukan cuma setahun ya, beberapa tahun terakhir tuh udah terlalu overload sama film horor. Dan aku pun sebagai reviewer film bersama teman-teman di sini tuh mulai jenuh sama yang namanya horor, karena dan aku pun juga pembuat film horor. Film aku sama Selin berikutnya pun juga film horor Buto Ijo gitu. Tapi sebagai penikmat film sebenarnya udah capek. Karena kita nontonin film horor setiap minggu gitu. I'm sure teman-teman wartawan di sini juga semuanya nontonin film horor juga capek juga kan. Nah, dengan adanya film tentang ibu, film keluarga, dan dibikin dan digarap dengan sangat serius, dan menurutku tuh sesuatu yang sangat menyegarkan. Meskipun sebenarnya genrenya udah banyak, sebelum-sebelumnya udah ada gitu, tapi kan jarang dibuat nih beberapa tahun terakhir. Jadi sebuah penyegaran, dan semoga lebih banyak produser-produser yang lebih berani untuk bisa bikin film-film seperti ini. Dan gak cuman mengandalkan horor-horor aja, termasuk self-reminder buat diri aku ya. Dirimu sebagai penonton, sebagai review film, berapa nilai yang kamu bisa berikan kan? Udah nonton. Kalau film ini 9,5 per 10. Setengahnya kurang nggak sampai 10 per 10 karena ada beberapa bagian teknis dalam film ini yang aku sebagai filmmaker tuh kayak gatal gitu. Tapi kalau dari segi cerita, dari segi performa ya menurut aku tuh sempurna. Apalagi dari segi performa. Kalau cerita sih nggak terlalu menaruhkan sesuatu yang baru, tapi cara mengemasnya tuh bagus banget. Tapi dari acting, apalagi dari kelima pemeran utama, which is Fedi Nuril, Adina Wirasti, Yasmin Lepper, Amanda Manopo, sama Christian Hakim. Ini lima-limanya luar biasa banget, dan menurutku wajib banget ya mereka dapat nominasi di beberapa award setahun mendatang. Boleh dipromo dong, boleh dipromo untuk Villa X Ibu Tiada. Jangan lupa nonton Bila Esok Ibu Tiada di bioskop-bioskop 14 November 2024. Oke. 1, 2, 3. Jangan lupa nonton Bila Esok Ibu Tiada, bioskop-bioskop mulai 14 November 2024. Sekali lagi kali ya? Kurang Kurang kompak. kompak. Pakai di bioskop ya? Kamu aja. Atau kakak opening kita yang tutup?